Halo, jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi himpunan, khususnya mengenai diagram Venn. Oke, kita mulai pembelajaran mengenai diagram Venn. 1. Membuat diagram Venn. Cara lain untuk menyatakan suatu himpunan yaitu dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Ini adalah tokoh yang berkaitan dengan diagram Venn. Diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, ahli matematika berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Ketentuan dalam membuat diagram Venn. A. Himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Oke. Himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Jadi, himpunan semesta kita gambarkan sebuah persegi panjang, kemudian diberi simbol S pada pojok kirinya. Ini adalah menggambarkan himpunan semesta dalam diagram Venn. Kita lanjut. B. Setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Misal, himpunan S sama dengan anggotanya 1 sampai 8. Bagaimana cara menggambarnya? Oke, ini adalah himpunan semesta dengan anggotanya 1 sampai 8, maka kita menulisnya seperti ini. Kita tulis angka 1 sampai 8, kemudian di depan angka 1, 2, dan seterusnya ada titik atau noktah. Kita lanjut. C. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misal, himpunan S anggotanya 1 sampai 8 dan himpunan A anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Karena semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam himpunan S. Kita bisa lihat ini A anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Semua anggota A ternyata ada di dalam himpunan S, yaitu di S juga ada angka 2, 4, 6, dan 8. Sekarang bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya? Caranya adalah, ya, kita buat dulu persegi panjang, kemudian sebelah kiri ada huruf S, kemudian ternyata di dalam himpunan S ini ada himpunan A, maka kita buat himpunan A itu dalam kurva tertutup sederhana. Artinya kita buat gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari himpunan A di dalam himpunan S. Nah, himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8, maka kita tuliskan 2, 4, 6, dan 8 di dalam himpunan A. Oke, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian, himpunan S itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan di dalam kotak ini sudah ada angka 2, 4, 6, dan 8. Artinya ada anggota S yang belum kita tulis, yaitu angka 1, 3, 5, dan 7. Berarti angka 1, 3, 5, dan 7 tersebut harus kita tulis di dalam kotak. Posisinya terserah di mana saja, asal masih di dalam kotak. Oke. Ini kita tuliskan 1, 3, 5, dan 7. Posisinya masih di dalam kotak. Kita lanjut. Untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, pada diagram Venn anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan noktah
karena tidak praktis pengerjaannya. Misal, ada himpunan semesta atau S, siswa di sekolahmu. Banyak kan siswa di sekolahmu, ya. Kemudian ada himpunan D, siswa di kelasmu. Siswa di kelasmu itu merupakan bagian dari seluruh siswa, merupakan bagian dari siswa di sekolahmu. Nah, itu kan sangat banyak anggotanya. Nah, untuk anggota yang sangat banyak, bagaimana cara menggambarnya? Maka cara menggambar diagram Venn-nya adalah seperti ini. S, himpunan semestanya ada siswa di sekolahmu. Kemudian ada himpunan D. Nah, cukup dibuat seperti ini saja, tanpa perlu menuliskan anggota-anggotanya dan memberi nota. Kita lanjut. Kita lanjutkan ke contoh nomor 1. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Himpunan S, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan E anggotanya 1, 3, 5, dan F 6, dan 8. Sekarang bagaimana cara menjawab pertanyaan berikut? Kita lanjut. Jawab. Perhatikan anggota-anggota E dan F. Ternyata anggota-anggota E dan F tidak ada yang sama, sehingga diagramnya seperti pada gambar di samping. Kita lihat di sini E 135, F 6, dan 8. Tidak ada yang sama antara E dan F, maka gambarnya adalah seperti ini. Ya, kita buat persegi panjang terlebih dahulu, kemudian ada S-nya di pojok kiri atas, kemudian tampil himpunan E, kemudian tampil himpunan F. Karena tidak ada yang sama, maka terpisah. Kemudian E anggotanya 1, 3, 5. Kemudian F anggotanya adalah 6 dan 8. Nah, adakah anggota himpunan S yang belum ditulis di sini? 1, 3, 5 sudah, 6 dan 8 sudah. K yang belum ditulis adalah 2, 4, dan 7. 2, 4, dan 7 harus kita tuliskan di dalam kotak. Caranya seperti ini. 2, 4, dan 7. Oke, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 2. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. P sama dengan 1, 3, 5, 7. Dan Q sama dengan 6, 7, dan 8. Di sini kita akan gambar diagram Venn-nya. Tapi sebelumnya kita lihat ternyata dari himpunan P dan Q ada yang sama, yaitu angka 7. Berarti bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Kita buat himpunan P, kita buat himpunan Q, dan karena ada angka yang sama, maka kita buat lingkarannya beririsan di sini. Oke, selanjutnya tinggal kita isikan dulu angka yang sama, yaitu angka 7 di tengah-tengah ini. Kemudian kita isi angka yang di lingkaran yang P. P itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Karena 7 sudah ditulis di sini, maka cukup kita tulis 1, 3, 5. Oke, di sini posisinya sebenarnya terserah di mana saja, yang penting masih di daerah di sebelah sini. Kemudian Q, karena Q lingkaran Q adalah yang ini, 7 sudah ditulis, maka perlu kita tulis adalah 6 dan 8. Seperti ini. Kemudian kita lihat S itu, himpunan S itu semuanya ini adalah 1 sampai 8. Adakah angka di himpunan S yang belum kita tulis? Ternyata ada, yaitu angka 2, oke, dan angka 4. Maka 2 dan 4 kita tuliskan di sini. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3.
Nomor 3. Buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut. S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. A sama dengan himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. K sama dengan bilangan asli genap antara 1 dan 5. Maka kita akan menjawab. Untuk membuat diagram Venn, daftarlah terlebih dahulu anggota A dan K. A tadi adalah bilangan asli genap kurang dari 10, yaitu 2, 4, 6, dan 8. K bilangan asli genap antara 1 dan 5, yaitu 2 dan 4. Ternyata semua anggota K termuat dalam A. Semua K ini ada di dalam A. Maka bagaimana cara membuat diagram Venn-nya? Kita buat seperti ini. Kotak terlebih dahulu, kemudian ada S-nya di pojok kiri, kemudian karena K semua ada di dalam A, maka kita buat lingkaran K yang di dalam lingkaran A. Tinggal kita tuliskan anggota K adalah 2 dan 4. Masuk di sini 2 dan 4. Kemudian A adalah 2, 4, 6, dan 8. A ini satu lingkaran ini adalah 2, 4, 6, dan 8. Dalam lingkaran ini ternyata sudah ada angka 2 dan 4. Maka cukup kita tuliskan 6 dan 8 di sini. Kemudian anggota S yang tidak ada di A dan K kita tuliskan di luar lingkaran, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Baik, demikianlah 3 buah contoh soal. Kita lanjut ke soal latihan. Baik, silahkan kalian perhatikan dan coba kerjakan soal latihan berikut. Kemudian kalau sudah selesai nanti kita